Ducati uji perangkat baru, rem 355 mm dan aero firing. Pecco versus Marc, siapa lebih puas? Ducati kembali jadi sorotan. Kali ini, bukan karena kemenangan, tapi karena uji coba perangkat baru yang bisa mengubah jalannya musim MotoGP 2025. Tapi, apa semua pembalap Ducati setuju? Yuk kita bahas. Setelah GP Aragon selesai, Ducati langsung tancap gas ke sesi uji coba privat. Tapi kali ini, bukan sekadar coba ban atau setup suspensi, mereka membawa senjata baru yang berpotensi besar mengubah jalannya musim. Ada dua komponen utama yang diuji Pecco Bagnaia dan Marc Marquez. Pertama, firing aero baru dengan desain lebih agresif. Dan kedua, cakram rem 355 mm, lebih besar dari versi standar yang biasanya dipakai. Mari kita bahas satu persatu. 1. Firing aero baru Ducati EP25. Airing ini adalah pengembangan dari versi sebelumnya. Ducati menambahkan saluran udara bawah mirip diffuser untuk menstabilkan motor saat kecepatan tinggi. Menurut tim teknis, firing ini dirancang agar motor lebih nempel ke aspal saat menikung cepat, seperti di tikungan 13 dan 14 sirkuit Aragon. Inilah komen Pecco setelah mengujinya. Aero baru ini terasa beda. Di sektor cepat, motor jadi lebih patuh. Lanjut bahas yang kedua. Cakram rem 355 mm upgrade paling signifikan. Cakram rem standar MotoGP biasanya berukuran 340 mm. Tapi Ducati kini menguji versi lebih besar, 355 mm. Tujuannya, memberikan daya pengereman lebih kuat dan konsisten, tanpa membuat ban depan mudah terkunci. Perbedaan 15 mm memang terlihat kecil, tapi efeknya bisa besar, dari kontrol pengereman hingga kestabilan saat masuk tikungan tajam. Pecco kembali bicara. Ini perubahan paling positif musim ini. Saya bisa rem lebih keras tanpa kehilangan grip depan. Ini menjadikan Pecco lebih percaya diri. Rem 355 mm secara teknis. Di dunia MotoGP, pengereman adalah segalanya. Setiap detik, bahkan milidetik, ditentukan dari seberapa berani dan stabil seorang rider menekan rem sebelum menikung. Dan inilah kenapa Ducati kini menguji cakram rem berukuran 355 mm, sebuah upgrade dari versi 340 mm yang telah lama jadi standar. Apa yang beda? Dengan diameter lebih besar, cakram 355 mm memiliki area gesekan lebih luas. Artinya, pengereman jadi lebih kuat, dan panas lebih merata tersebar, mengurangi risiko overheat. Dalam satu sesi race, suhu rem karbon bisa tembus 800 derajat Celcius. Maka dengan dimensi baru ini, rem bisa bekerja lebih konsisten sepanjang balapan, tanpa terjadi braque fade. Uji lapangan, Pecco merasa perbedaan nyata. Pecco Bagnaia berbicara. Saya bisa rem keras tanpa khawatir roda depan ngunci. Motor tetap stabil saat saya rebah. Dengan tambahan kontrol ini, Pecco bisa menekan waktu lap, terutama di tikungan yang menuntut pengereman ekstrim seperti tikungan 1, 5, dan 15 Aragon. Poin penting lainnya, feel rem jadi lebih lembut dan progresif, memberi feedback jelas ke jari-jari pebalap. Tapi tidak tanpa risiko, karena lebih besar, cakram 355 mm juga lebih berat. Ini bisa memengaruhi handling motor, terutama di sirkuit dengan banyak perubahan arah cepat. Maka, Ducati harus mengatur ulang braque balance, engine braque setting, suspensi depan, strategi pengereman rider. Kesimpulannya, cakram rem 355 mm ini bukan sekadar pengganti, tapi sebuah evolusi. Jika cocok dengan gaya balap rider, maka ini bisa jadi pembeda antara podium dan gravel trap. Pecco versus Marc, pendapat berbeda. Di atas kertas, semua perangkat baru Ducati terdengar menjanjikan. Tapi yang menarik, dua pembalap top mereka punya pendapat yang bertolak belakang. Pecco Bagnaia puas dan optimis. Pecco berkomentar, rem ini adalah perubahan paling positif musim ini. Bagi Pecco, cakram 355 mm adalah alat tempur baru yang membuatnya bisa ngerem lebih dalam, lebih konsisten, tanpa kehilangan grip. Ia juga menyukai aero firing baru, terutama di sektor cepat. Motor terasa lebih menempel ke aspal dan minim goyangan saat high speed. Menurut Pecco,
Fairing ini membantu di sektor cepat. Saya bisa lebih percaya diri. Marc Marquez masih ragu dan hati-hati. Marc Marquez mengatakan, lap time-nya mirip. Saya belum lihat perbedaan signifikan. Marc punya pendekatan berbeda. Ia tidak langsung terpikat dengan perangkat baru Ducati. Baginya, feeling motor dan konsistensi lebih penting daripada sekadar eksperimen. Ia mencatat bahwa lap time-nya tidak banyak berubah, baik saat pakai fairing baru maupun cakram 355 mm. Dan karena setiap perubahan di motor butuh penyesuaian besar, Marc memilih untuk menunggu dan mengamati dulu. Dua pendekatan, satu tim. Disinilah menariknya Ducati. Dua juara dunia, dua gaya balap, dan dua cara menilai inovasi. Pecco mewakili pendekatan teknikal yang agresif, ambil risiko demi progres. Sementara Marc lebih pragmatis. Jika belum terbukti efektif, kenapa terburu-buru? Tinjauan teknis risiko Ducati. Ducati dikenal sebagai tim paling agresif dalam hal inovasi. Dari winglet pertama di MotoGP, hingga rear device dan swing arm spoiler, mereka selalu jadi pelopor. Tapi, setiap inovasi punya harga. Aero fairing baru stabil, tapi tambah beban. Fairing baru Ducati didesain untuk meningkatkan downforce di kecepatan tinggi. Efeknya, ban depan jadi lebih menempel ke aspal saat masuk tikungan cepat. Tapi, downforce ekstra, drag ekstra. Di trek lurus, motor bisa kehilangan beberapa km jam karena tahanan angin bertambah. Artinya, di sirkuit seperti Austria atau Qatar yang punya trek lurus panjang, fairing ini belum tentu menguntungkan. Cakram rem 355 mm lebih kuat, tapi lebih berat. Seperti dijelaskan sebelumnya, cakram lebih besar berarti pengereman lebih kuat dan tahan panas. Tapi cakram yang lebih besar juga berarti tambah bobot di bagian depan. Akibatnya, distribusi berat berubah dan ini bisa memengaruhi manuver motor di tikungan sempit. Rider seperti Marc Marquez, yang suka menukik cepat dan agresif, mungkin merasa motor jadi kurang lincah. Maka dari itu, Ducati harus melakukan penyesuaian. Setup suspensi depan, strategi engine brake, distribusi berat motor. Eksperimen belum berarti sukses. Uji coba ini penting, tapi tidak semua akan langsung dipakai di balapan resmi. Ducati masih harus mengumpulkan data dari sirkuit lain, suhu berbeda, dan berbagai gaya balap rider mereka. Bisa jadi, fairing dan cakram ini baru dipakai penuh saat paruh kedua musim. Apa artinya untuk musim 2025? Inovasi yang diuji Ducati di Aragon bukan sekadar eksperimen biasa. Ini adalah fondasi dari strategi mereka untuk merebut gelar dunia MotoGP 2025. Bagi Pecco Bagnaia, target saya musim depan jelas, pertahankan gelar, dan menang dengan lebih dominan. Pecco melihat fairing dan rem baru ini sebagai alat bantu untuk konsistensi lap time dan stabilitas mental. Dua hal yang sangat penting untuk menjaga performa sepanjang musim. Bagi Marc Marquez, musim 2025 adalah momen pembuktian. Jika ia bertahan di Ducati, maka ia butuh motor yang cocok 100% dengan gaya balapnya. Jika fairing baru atau cakram justru menyulitkan, Marc bisa memilih setup yang berbeda, bahkan balik ke spesifikasi lama. Saya akan pakai yang membuat saya cepat. Itu saja. Dan bagi Ducati secara keseluruhan, jika semua ini berhasil, fairing stabil, rem konsisten, dan pembalap cocok, maka Ducati bisa sangat sulit dikalahkan musim depan. Mereka bukan hanya punya motor terbaik, tapi juga teknologi paling canggih dan skuad pembalap paling mematikan. Penutup dan opini. Jadi, apakah Ducati benar-benar sudah selangkah lebih maju dari semua rivalnya? Ataukah justru mereka terlalu berisiko, terlalu banyak eksperimen? Musim 2025 belum dimulai, tapi perang senjata antar pabrikan sudah terasa. Dan seperti biasa, Ducati ingin menjadi pelopor, bukan pengikut. Gimana menurut kalian? Lebih cocok gaya Pecco yang langsung cocok dengan inovasi? Atau Marc Marquez yang lebih hati-hati dan realistis? Tulis pendapat kalian di komentar. Like, subscribe, aktifkan loncengnya, biar gak ketinggalan kabar MotoGP terbaru.